Uangku tinggal 100.000. Belum beli kuota lagi. Kalau nggak beli kuota nggak bisa main game online. Gimana ya? Kak Aurel, uangnya banyak banget. 100.000. Mau buat apa nih? Mau traktir aku ya? Asik. Ada yang mau traktir loh. Laura, siapa yang mau traktir Kak Laura? Orang tadi aja nih uangnya mau aku pakai buat beli kuota karena aku mau main game online. Nggak taunya aku dikasih tahu temanku Kak, papanya di PHK. Jadi udah nggak punya uang lagi buat beli beras. Jadi Kak, dia nggak bisa makan Kak. Oh begitu. Kasihan dong ya. Ya udah deh. Kalau gitu uangnya kasih temennya Kak Aurel aja. Dia kan lebih butuh. Tapi Kak, kalau misalkan nih uangnya aku kasih, aku nggak bisa beli kuota. Uangnya dari mana lagi coba? Ya gimana ya? Terserah Kak Aurel deh. Itu kan uangnya uang Kak Aurel juga. Kak Aurel, kita udah mau ibadah. Ibadah online Menora Star. Jangan lupa loh, jangan sampai telat. Yuk kita ibadah aja dulu yuk. Yaudah deh, aku juga udah siapin Alkitab sama alat tulis loh tadi. Adik-adik di rumah pasti sudah siap kan? Iya dong Kak Aurel, adik-adik di rumah, adik-adik yang hebat, adik-adik Menora Star yang penuh persiapan. Sebelum ibadah pasti mereka sudah siap-siap ya. Nah adik-adik, yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum mengikuti ibadah. Baik, tapi jangan lupa Kak Aurel, sebelum ibadah kita harus berdoa dulu. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu sebelum ibadah dimulai. Semuanya lipat tangan, siap-siap ya, jangan ada yang bicara lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau telah memimpin kehidupan kami sampai pada saat ini. Engkau juga telah memberikan kesehatan buat semua tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau ibadah Menora Star secara online. Tuhan tolong setiap kami yang akan menyaksikan mengikuti ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ibadah ini dari mulai hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Siap memuji Tuhan adik-adik di rumah? Siap kakak. Yeay. Nah adik-adik gak boleh ada yang malas-malasan lagi. Ayo semua bangkit berdiri. Yuk, Kita bangkit mau berdiri. memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lama. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta
kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sama-sama dengan sungguh-sungguh katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan aku memuji-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan hanya kepada Tuhan adik-adik. Dengan sungguh-sungguh adik-adik boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dari awal kita katakan, Bapa, Engkau baik Tuhan. Amin, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lebih sungguh lagi katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau Tuhan. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa,
Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh-sungguh mencintai kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu Tuhan, sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarnya, supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Berkati juga untuk kakak nanti yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi lagi untuk supaya firman-Mu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Els akan menceritakan sesuatu yang menarik. Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan baik-baik ya. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Dari firman ini bercerita tentang seorang ibu yang mengalami ketakutan. Kenapa dia takut? Ya, karena dia tidak dapat membayar hutangnya. Lalu ia diancam, anaknya akan dijadikan budak. Lalu ibu ini menemui Nabi Elisa dan dia mencurahkan apa yang menjadi ketakutannya. Nabi Elisa bertanya kepada ibu tersebut, "Apa yang kau miliki, ibu?" "Aku hanya memiliki sebuah buli-buli minyak di rumah." Lalu Nabi Elisa berkata lagi kepada ibu itu, "Pulanglah dan pinjamlah bejana-bejana kosong kepada tetanggamu, kumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu tuanglah bejana-bejana kosong itu dengan minyak yang engkau miliki." Kemudian ibu itu pulang. Dia pulang dan dia meminjam bejana-bejana kosong kepada tetangganya. Dia kumpulkan sebanyak-banyaknya dan dia bawa ke rumahnya. Lalu dia mengikuti apa yang Nabi Elisa katakan. Dia menuang minyak itu bersama dengan anak-anaknya. Ketika dia menuang, dia melihat mukjizat terjadi. Minyak itu tidak ada habis-habisnya. Sampai pada bejana kosong yang terakhir, semua terisi dengan penuh. Luar biasa kan adik-adik? Ya, benar, luar biasa. Mengapa ibu ini mengalami mukjizat? Karena dia memberikan pengharapannya kepada tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan melalui Nabi Elisa yang adalah abdi atau nabi Allah. Adik-adik, apakah adik-adik sudah menaruh harapan adik-adik kepada Tuhan sepenuhnya? Oke, Kak Els percaya semua kita berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh ibu ini, dia menaruh harapannya penuh kepada Nabi Elisa karena dia tahu Nabi Elisa adalah abdi dan nabi Allah. Dan apa yang ibu ini alami? Dia mengalami mukjizat. Dia tidak kecewa. Kalau kita berharap kepada manusia, apa yang akan kita dapatkan? Ya, betul, kekecewaan. Nah, sekarang pilihannya kembali ke adik-adik. Mau kecewa atau harapan adik-adik itu terjawab? Kalau mau kecewa, silakan berharap kepada manusia. Tapi jika adik-adik mau merasakan sukacita daripada harapan adik-adik, marilah berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan bagi kita semua. Kak Els percaya adik-adik saat ini juga udah mulai bosen ya di rumah. Sekolah di rumah, ibadah di rumah. Tapi ingat, kita masih punya pengharapan di dalam Yesus. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, yaitu berharaplah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik, dan kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 5 ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jangan lupa dihafal ya adik-adik. Teruntuk kalian yang menghafalkan ini akan mendapatkan hadiah dari pembina wilayah masing-masing. Nah, untuk adik-adik di MCC BSD, kita hafalkan setelah acara MSO ini ya di Zumpa. See you! Oke, sekarang waktunya untuk activity at home. Adik-adik, perhatikan ya petunjuk yang akan Kak Els beritahukan kepada kalian. 1. Gunting bejana yang berwarna. Lalu tempelkan ke lembar soal yang sudah kalian print juga. Nah, setelah itu jangan lupa tulis nama kalian dan berfoto dengan hasil kreasi kalian. Dan yang lebih penting lagi adalah kirimkan kepada pembina wilayah masing-masing. Nah, adik-adik, percaya kan ternyata ketika kita tetap setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan menolong janda yang dilayani oleh Elisa, maka Tuhan sanggup menolong siapapun kita yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Firman Tuhan memberikan kami keyakinan, kekuatan untuk kami tetap setia kepada firman Tuhan dan terus percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan kami semua selalu ingat bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat diandalkan. Terima kasih, mari adik-adik angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita dan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita untuk menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Duh, Kak Laura, aku jadi malu deh. Kenapa? Kenapa tadi aku khawatir ya? Tadi di firman Tuhan aja, ibu janda itu menaruh semua harapannya kepada Tuhan. Oh iya, memang betul Kak Aurel. Memang harus seperti itu. Jadi sekarang Kak Aurel mau lakukan apa dengan uang yang tadi? Kalau begitu, aku mau kasih semua uang aku deh Kak, buat teman aku. Sip. Karena aku percaya kalau Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Nah, bagus itu. Seperti di Roma 5 ayat 5 Kak. Iya. Ayat hafalan kita hari ini Kak. Iya, betul. Harusnya seperti itu. Nah, adik-adik, kalian juga harus seperti itu. Bukan saja kita mendengar firman Tuhan, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik harus seperti itu. Tuhan Yesus pasti tidak mengecewakan. Karena apa yang ada pada kita, semua Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau begitu Kak, kita pergi yuk sekarang. Oke. Kita mau beli beras buat teman aku itu. Ya. Nanti kita antar ya ke rumah temanku. Oke, tapi sebelumnya kita pamitan dulu dong sama adik-adik di rumah. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan di ibadah Menorah Star. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku
mengenai kamu. Ayat hafalan minggu ini Pleneria 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yeremia 29 ayat 11a. Bunyinya sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yeremia 29 ayat 11a. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yeremia 29 ayat 11a. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yeremia 29 ayat 11a. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu.